wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis, sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sore hari yang berbahagia ini, kemarin kita udah membahas tentang keutamaan betul ya keutamaan hadir dalam majelis ilmu. Betul ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang apa saja amal yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Saya memang membahas ini di bulan Muharram. Tujuannya di bulan Muharram ini kita berusaha untuk supaya amal-amal kita itu dosa. Oke ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita lanjutkan. Kemarin kita udah membahas tentang apa saja amal yang dapat menghapus dosa ya. Apa saja kemarin? Sholat, betul ya. Kemudian wudhu, kemudian puasa, kemudian silaturahmi, gitu ya kalau nggak salah ya. Oke. Baik, hari ini ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, untuk awal-awal biar nggak susah-susah banget, kita bahas bab adab ya. Nah, kita membahas hari ini adab mau tidur, bangun tidur, mau makan dan seterusnya. Kita mulai boleh? Belum sampaikan sini? Baik, ibu-ibu kita tidak lama karena kita mau berbuka puasa. Nah, puasa semuanya kan? Oke, baik, hari ini ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita akan membahas adab mau tidur, bangun tidur, mau makan dan lainnya. Jadi begini Bu, semua orang itu tidur, betul ya? Tapi ada orang itu yang tidur tuh dia ikut sunnah. Dan kemudian ada orang yang tidur itu dia tidur seperti biasa saja. Ada yang tidurnya dapat pahala, ada yang tidurnya biasa aja. Nah, sama dengan Bu, setiap orang itu bangun tidur. Tapi ada orang yang bangun tidur itu biasa saja. Ada orang yang bangun tidur dia dapat pahala sunnah. Semua orang makan, betul?
Tapi ada orang yang makan itu dia dapat pahala sunnah karena makannya. Makan hukumnya apa? Wajib. Makan hukumnya apa? Wajib. Alamak jang. Nggak makan berdosa. Kalau wajib nggak makan berdosa. Aduh, aku nggak makan siang tadi berdosa. Selama ini makanlah 60 tahun makan, nggak tahu hukum makan. Makan itu hukumnya mubah. Makan tak dapat pahala, tak makan tak dapat pahala juga. Tak makan tak berdosa, makan tak berdosa juga. Oke. Berarti selama kau makan yoban ndak tahu hukumnya. Nah, jadi baik kita bahas ya. Adab mau tidur, adab bangun tidur, dan adab mau makan. Jadi begini Bu, maksudnya Bu. Dalam dalil hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang berilmu itu semua tidur, tapi ada yang tidur ikut sunnah. Sama dengan orang semuanya sedekah, tapi ada orang berilmu dia sedekah subuh lebih utama, dia sedekah Jumat lebih utama, dia sedekah hari ini Asyura lebih utama. Semua orang tuh potong kuku, tapi ada orang yang bagus, yang pinter, yang punya ilmu, dia potong kuku di hari Jumat. Semua orang keramas, tapi ada orang punya ilmu, dia keramas di hari Jumat. Dia kayak gitu Bu, kalau kita ada ilmu. Di sini kita masih banyak belum bahas. Amalan Jumat juga kita belum bahas kan? Sama dengan gini, kalau ibu sakit-sakit punggung, maka ibu minta pijitkan sama cucu. Udah naik cucu ke punggung, gak terasa apa-apa. Tekan lagi cu, udah nek, kata dia kan. Tapi pergi ibu ke tukang urut, baru dipegangnya sikit aja, ibu udah sakit, betul? Karena si tukang urut tahu ilmunya. Itulah pentingnya ilmu itu. Makanya fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Orang berilmu dibandingkan orang yang beribadah tanpa ilmu itu bagaikan bulan di atas bintang-bintang. Orang yang berilmu dia tahu kapan saat dia sedekah, kapan saat diijabahnya doa, sehingga dia nggak sembarang doa. Maka hari ini kita tidur dengan ilmu. Bukan sekarang tidurnya, sekarang pengajian. Nanti malam tidurnya udah berubah. Tidur ala-ala sunnah. Setuju? Baik. Yang pertama, tidur itu ndak boleh di mana terbaring di situ tertidur. Ndak bisa. Habis menonton Ikatan Cinta terkaluk. Ndak bisa. Habis menonton Suara Hati Istri tertidur. Ndak bisa lagi. Tidur tuh harus kita persiapkan supaya dia bernilai ibadah. Apa persiapan tidur? Yang pertama, kita sebelum tidur usahakan wudhu dulu. Supaya apa? Orang yang tidur kita tidak tahu kapan usia kita. Jangan-jangan jam 2 malam kita tertidur, jam 2 malam kita meninggal, maka kita mati dalam keadaan syahid. Ambil wudhu dulu sebelum tidur. Nah, sunnah wudhu sebelum tidur. Yang wajib dibasuh saat mau tidur itu cuman muka, tangan, kepala, kaki. Wudhu itu cuman itu aja intinya. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Ambil wudhu. Kita udah bahas wudhu 2 bulan yang lalu. Ya, nah, ustazah nanti habis ngambil wudhu terus tersentuh dengan suami batal nggak? Kalau di sini perbedaan mazhab. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Jadi ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak. Kalaupun ibu tidak ada suami, tidur tuh tetap batal wudhu. Kan tidur lelap batal wudhu. Cuma sunnah berwudhu sebelum tidur bukan agar dia dibatalkan, bukan agar dia dipertahankan, tapi sunnahnya aja kita berwudhu dulu. Oke? Ingat, setiap wudhu dosa-dosa kita berguguran. Amin. Lalu kemudian pergi ke tempat tidur. Jangan langsung tati lantang atau tati lungkui. Ya kan, duduk di tempat tidur, tegak betul-betul. Tegak, duduk betul-betul. Sunnahnya angkat tangannya sampai nggak ada udara antara kelingking-kelingking. Angkat tangan semua, dekatkan. Patuh kali pula ya. Angkat tangannya. Ya, seperti ini angkat tangan. Ya.
Lalu kemudian apa kita baca? Kita baca 3 qul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Sampai akhir. Jangan pangkal-pangkal aja. Jangan kul. Wah, jangan. Semuanya itu sampai akhir. Itu 3 kul itu artinya bagus, Ibu. Ya, kita terlindung dari sihir, terlindung dari was-was, terlindung dari keraguan, terlindung dari kerisauan. Itu artinya bagus. Pelan-pelan kita bahas makna dari 3 kul. Yang 3 kul ini menjadi ayat langganan Ibu kalau sholat. Ini masih kul-kul semuanya. Ya kan? Padahal hafal ayat kursi. Kalau lagi sholat balik lagi ke kul-kul, ya kan? Nah, 3 kul. Setelah Ibu baca 3 kul, lalu kemudian Ibu hembus. Hembus semuanya. Oh iya benar patuah. Ibu hembus. Lalu Ibu usapkan ke seluruh tubuh yang tampak. Usapkan. Pakai baju tidur nggak apa-apa. Usapkan ke seluruh tubuh yang tampak. Sunnahnya seperti itu. Oke? Lalu ambil selimut, ambil kain sarung, ambil sapu lidi, ya apalah pokoknya kayak gitulah untuk kebas-kebas. Tahu kebas-kebas dah? Ibu kebaskan, kebas betul ya? Kebas-kebas bukan kepocongan, bukan. Kebas-kebas. Ibu kibas bukan kebas ya. Oh ya kibas, salah. Ibu kibaskan kasurnya. Ibu kibaskan dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tapi kalau mau yang lebih bagus, bacanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Karena di tempat tidur kita itu ada jin yang juga tidur. Dia ada bersama kita. Saya sudah bilang jin itu ada. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tak aku ciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepadaku. Saya sudah sampaikan jin itu sama kayak kita, tugasnya ibadah. Ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang fasik, ada yang munafik, ada yang toma, ada yang baik. Sama kita. Cuman bedanya dia bisa lihat kita tidak bisa lihat dia. Jin itu juga punya nafsu, jin juga menikah. Tapi tidak tahu saya poligami atau enggak sih. Iya kan? Jin juga punya anak, tapi yang merawat anak jin itu suami. Jin juga ke pasar jin itu hari Jumat, tapi yang ke pasar itu laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki ke pasar Jumat, jin lah itu. Enggak, bercanda saja. Tapi itu benar ya. Dalam kitab Asy-Syafi'iyah Al-Jin dijelaskan bahwa jin itu juga ke pasar. Jin itu juga pengajian. Cuma ustazahnya bukan ustazah Nela, ya kan? Nah, itulah jin. Dia ada di sekitar kita. Ada jin jahat, ada jin baik. Tapi kita ingin terlindung nih dari kejahatan jin, syaitan. Maka kita kibaskan kasur sebelum tidur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Oke? Lalu kemudian kita tidur nih. Tidurnya orang yang berilmu mesti menghadap kiblat. Tidur menghadap kiblat tuh kayak mana sih? Apakah kepala yang ke kiblat? Apakah kaki yang ke kiblat? Atau apanya yang ke kiblat? Maka pura-pura kiblat itu kan nih di belakang saya. Ibu kan ngadep kiblat nih. Kiblat ini kan tempat saya duduk nih. Coba Ibu jawab, tunjuk pakai tangan sendiri. Kalau tidur ngadap kiblat itu di mana kepalanya? Sana atau sana? Mana? Ya berserak. Berserak. Tidur menghadap kiblat itu adalah ke kanan. Tidur miring ke kanan. Jadi tangan kanannya di bawah, tangan kirinya ke atas. Wajah dan dadanya menghadap kiblat. Maka kalau kiblat di belakang saya, maka di mana kepalanya? Sana kepalanya. Tidur ngadap ke kanan, kanan itu kiblat. Oh gitu ya, begitu. Jangan memulai tidur telungkup dan telentang, makruh. Allah tak suka itu.
Tidak berdosa tapi Allah tidak suka. Mulai tidur itu ngadap ke kanan. Kanan itu kiblat. Tapi mulai aja kok Bu. Jangan sampai pagi kanan terus ya. Setruk pula ibu nanti ya kan. Nah kanan. Kemudian tangan kanannya dijadikan bantal. Bantal tidur ngadap kiblat. Ustazah, bagaimana kalau kasur kami nggak ngadap kiblat? Kalau ke kanan jadinya belakang kan kiblat, pindahkan bantalnya. Itu cemana Ustazah kalau kamar kami kecil, ganti rumahnya. Enggak, itu cuma sunnah saja. Ya makanya usahakan tidur itu ngadap kiblat. Makanya di rumah sakit itu kalau seandainya arah kasurnya, biasanya itu kalau sholat untuk orang sakit kan telentang atau miring ke kanan kan. Makanya kan ada dalil shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jan, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa telentang. Makanya orang tidur baring miring ke kanan, kalau dia sholat juga kayak gitu. Misalnya ibu sakit nih, na'udzubillah, sholat miring ke kanan kayak gitu. Takbirnya gimana? Gerakan kepala, Allahu Akbar, dalam hati ucapkan. Allahu Akbar, dalam hati bacaannya. Nggak bisa juga kepala, jari tangan, Allahu Akbar, ucapkan dalam hati. Nggak bisa jari tangan, jari kaki sebagai isyarat takbir, Allahu Akbar, ucap dalam hati. Allahu Akbar, ucap dalam hati. Nggak bisa miring ke kanan, telentang. Kalau telentang, ini sholat dulu nih. Kalau telentang, sholatnya telentang, mana ngadap ke kiblat, mana kepalanya? You masih berserak mudah. Kalau sholatnya telentang, situ kan kiblat, kakinya yang ke kiblat, kepalanya di sini, dikasih bantal dinaikkan sedikit, wajahnya menghadap kiblat. Nanti kapan-kapan kita belajar praktek sholat duduk, baring dan miring ke kanan. Cocok? Kita lanjut yang tadi dulu. Jadi sholat miring ke kanan, usahakan kanan itu kiblat. Dah? Nah, kemudian ketika kita miring ke kanan, kita baca doa mau tidur. Apa doanya? Bismikallahumma ahya, dengan namamu ya Allah, wa bismika aku hidup, wa bismika amut, dan dengan namamu aku meninggal. Nah, jadi pertanyaannya gini, tadi kan kita wudhu dulu tuh. Setelah wudhu duduk di tempat tidur kan, lalu tengadahkan tangan baca 3 qul kan, betul ya? Ambil selimut, kibas-kibaskan. Habis kibas-kibas tidur miring ke kanan dan kanan itu kiblat. Kan gitu kan? Nah pertanyaannya, Ustazah, kalau habis ngambil wudhu, saya main HP dulu. Saya belum baca 3 qul. Setelah saya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, saya enggak kibas-kibas dulu. Saya ngangak-ngangak dulu. Setelah itu baru saya tidur. Saya kibas-kibas. Setelah saya kibas, saya main WhatsApp dulu. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, cuman sunnahnya dikerjakan. Tapi kalau terlalu banyak jedanya lupa ibu nanti. Tadi ngapa ya? Lupa. Nah ini sunnahnya. Sehingga kalau kita tidur ikut sunnah, maka insya Allah tidurnya lebih nyenyak, lebih berkualitas, lebih nggak mimpi buruk, lebih nggak mimpi yang aneh-aneh, lebih dijaga oleh Allah. Clear sampai sini? Nah, nanti malam dipraktekkan. Nggak boleh lagi di mana terbaring di situ tertidur. Dah. Sekarang kita lanjut sampai sini, ada yang mau tanyakan? Aman? Nah, mau tidur dulu ya, nanti bangun tidur. Nah, habis sholat mau tidur masih ada wudhu, nggak perlu wudhu lagi. Nah, ada lagi? Oke, lanjut. Kita sekarang bangun tidur. Nah, bangun tidur itu ngapain? Jangan bangun tidur langsung megang handphone. Karena takutnya ketika kita bangun tidur, 3 menit pertama yang masuk dalam kepala kita, itulah kita sampai malam. Makanya saya minta maaf sebentar. Kalau ada bertengkar-tengkar suami istri, bertengkar-tengkar sama anak, jangan bawa sampai tidur, selesaikan sebelum tidur. Karena ketika kita bangun, kita teringat lagi memori pertengkaran, kita risau, resah, gelisah sampai malam.
Selesaikan masalah sebelum tidur. Takutnya umur kita nggak panjang. Dan ini setiap hari. Ya, yang suka ndak nyapa-nyapa suami, ndak bersapa dengan suami berhari-hari, hati-hati. Kita ndak tahu usia. Kita lawan dia maghrib, malam meninggal dia cepat kali engkau meninggal bang. Belum lagi sempat gitu minta maaf, ya kan? Maka ketika kita bangun tidur, jangan megang handphone dulu. Karena takutnya ketika kita scroll handphone, kita lihat berita-berita yang gak penting, nanti dia akan masuk dalam otak. Dia paling encer otak adalah subuh hari. Makanya kalau mau ngafal kapan? Habis subuh. Kalau mau menghafal kapan? Habis subuh. Kalau mau belajar kapan? Habis subuh. Mau ngafal Quran kapan? Habis subuh. Itu waktu terbaik. Jadi waktu pagi itu otak kita fresh. Ngapain kita? Setelah bangun tidur, jangan langsung salto, jangan langsung megang HP, duduk sebentar. Ngapain kita? Sunnahnya adalah kita ingat-ingat. Tadi malam kita mimpi nggak? Itu dulu. Lah, kalau mimpi, ingat-ingat mimpinya baik atau buruk. Untuk menentukan mimpi baik atau buruk harus tahu. Supaya nanti sunnahnya itu beda. Kalau mimpi buruk kita nanti begini. Kalau mimpi baik kita begini. Coba saya sampaikan. Menentukan mimpi itu baik atau buruk, dilihat dari mimpinya, bukan maknanya. Jangan dimaknai mimpi. Lihat dari mimpinya, bukan maknanya. Coba jawab kuat-kuat. Salah nggak apa-apa. Mimpi dikejar harimau. Baik buruk? Baik buruk? Mimpi dikejar, mimpi masuk sumur. Baik buruk? Buruk. Mimpi dikejar ular. Baik buruk? Hei, ada yang bilang baik. Kenapa kenapa ibu bilang baik? Karena ibu memaknainya. Oh, dapet jodoh cik lahimah. Mimpi dikejar ular tetap buruk. Kenapa dia jadi baik? Karena ibu maknai. Tidak boleh memaknai mimpi. Paham? Mimpi masuk sumur. Baik buruk? Mimpi masuk sumur ditolong sama orang ganteng. Baik buruk? Masuk sumur buruk. Mau siapapun yang bantu buruk. Betul? Mimpi tenggelam ke sungai. Baik buruk? Mimpi tenggelam ke sungai. Ada berlian di dalamnya. Awas sasangok. Baik buruk? Buruk. Gitu. Jadi lihat mimpinya, bukan maknanya. Oke? Dah. Mimpi gigi patah. Baik buruk? Mimpi gigi patah. Baik buruk? Buruk. Mimpi nikah. Baik buruk? Mimpi nikah. Baik buruk? Tergantung. Kalau ibu sendiri baik. Kalau ibu udah mati pajak tak baik. Dah. Setelah ternyata kita udah bisa nentukan intinya nih adalah, oh ternyata kita mimpi buruk. Maka apa yang kita lakukan? Nih ingat-ingat ya. Kita lakukan adalah ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Oke? Lalu kemudian menghadap ke kiri, meludah 3 kali. Puah. Jangan betul-betulan, isyarat aja. Mengamuk ulah orang sebelah nanti, ngapa kau mengudah? Ustaz Nela yang nyuruh. Meludah 3 kali. Puah. Dah gitu aja. Lalu kemudian bangun, ucapkan doa bangun tidur. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Lalu bangun dan maaf, jangan pernah ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk nggak boleh diceritakan. Sunnahnya demikian dalam kitab ta'lim. Dan kemudian nanti kalau diceritakan dia akan jadi doa. Kan kita sudah bermohon kepada Allah perlindungan. Jangan ceritakan kepada orang lain. Nggak boleh. Ada yang pernah cerita mimpi buruk? Ada? Jangan lagi. Lupakan. Udah. Tapi kalau mimpinya mimpi baik, mimpi dapat duit, baik bro?
Baik. Mimpi ketemu Ustazah Nela. Baik buruk? Kalau buruk pulang saya. Cepat kita pulang ya. Kalau mimpinya mimpi baik, maka kita ucapkan Allahumma stajib. Atau bahasa Indonesianya, ya Allah kabulkan mimpiku ya Allah. Baca Al-Fatihah, tidak usah meludah. Bangun, baca doa bangun tidur, lalu kemudian cepat ceritakan mimpi baik kepada orang lain. Saya sendiri di rumah tidak ada orang, telepon. Karena mimpi baik sunnahnya diceritakan. Kalau tidak mimpi gimana? Kalau nggak mimpi tidak usah meludah. Kalau tidak mimpi langsung bangun saja, baca doa bangun tidur. Kalau mimpi tapi lupa gimana? Langsung bangun aja. Gitu sunnahnya. Oke? Ada yang mau ditanyakan bangun tidur? Silakan. Kalau kita mimpi orang yang meninggal, tergantung kondisi ketemunya. Kalau kondisi ketemunya dalam keadaan baik, dia sehat, mukanya cerah, udah, ya Allah kabulkan, begitulah keadaannya. Tapi kalau mimpinya maaf, dia menderita, dia menangis, dia terjepit, dia terjatuh, dia tabrakan, padahal dia udah meninggal, maka itu mimpi buruk. Clear? Faktanya saja. Oke? Halapan yang mengingek mimpi. Clear ya? Jadi bangun tidurnya nanti udah bagus, mau tidurnya udah bagus. Kemudian yang ketiga adalah, nah kalau mimpi ini Bu, mimpi ini, kalau ibu maaf ya, saya bahas sebentar mimpi. Kalau terlalu sering Bu mimpi buruk. Ada orang terlalu sering mimpi buruk, sebentar mimpi lagi buruk, terbangun lagi mimpi lagi. Tiap malam ibu suka mimpi buruk. Nah ibu sering-sering baca yang tadi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk. Karena ada kemungkinan itu bagian dari sihir. Sihir itu ada. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Kita berlindung dari kejahatan sihir dalam ikatan bukhul. Kalau ada kita suka sakit badan tapi di jam tertentu aja. Tiba-tiba perut rasa ada isi. Tengkuk kok rasa sakit tapi di jam-jam tertentu aja. Entah di jam maghrib aja, entah di jam malam aja. Tiba-tiba kok dada sesak padahal dicek sehat. Atau misalnya ibu suka mimpi buruk, insya Allah bisa dibacain itu. Atau kalau ibu mau sebagai tambahan informasi dari saya, boleh ruqyah diri sendiri. Caranya ambil wudu, pakai pakaian yang tidak mencolok. Kalau pakai mukena boleh, bentangkan sejadah, siapkan air. Lalu baca ayat-ayat ruqyah. Ayat ruqyah banyak, tapi yang gampang Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3 kul tadi, Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286. Udah, baca 3 kali cukup masing-masing. Minum airnya lakukan secara berkala. Tak setiap hari Jumat, nggak masalah. Karena sihir itu ada. Makanya di Arab Saudi ada polisi khusus penangkal sihir. Menangkap orang-orang sihir. Itu di Qissos, di Masjid Qissos. Makanya insya Allah kita berdoa semoga kita kenal orang baik-baik. Amin. Makanya kalau na'udzubillah ada anak kita berpisah dengan suaminya, dengan istrinya, pisahlah baik-baik. Jangan suami buka aib istrinya, istri buka aib suaminya. Dengan teman balas keburukan dengan keburukan. Ya kalau orang itu beriman. Kalau enggak kena sihir, na'udzubillah. Oke? Nah jadi itu kalau mimpi buruk terus. Tapi kalau enggak ada masalah. Yuk kita masuk bab selanjutnya. Adalah adab mau makan. Ingat semua orang makan. Tapi ada orang makan ikut sunnah. Ada mau tanyakan? Aman ya? Apa tadi? Kalau sering berarti ada tanda. Tapi kalau sekali-sekali wajar. Entah ibu capek,
Entah ibu lagi ada pikiran, kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Ya, tapi kalau tiap malam kita mimpi, tanya keluarga, aku mimpi juga loh, aku mimpi juga loh, aku mimpi juga loh. Ya kan? Nah, berarti ada problem itu. Ular, betul. Kejar buaya, dikejar ular, dikejar harimau. Gimana ibu bisa sembuhnya? Ruqyah mandiri. Betul. Ya seperti itu dia. Jadi dalam waktu yang panjang, nauzubillah, kita dikejar ular, dikejar harimau, dibuang ke sungai, dimasukkan ke sumur, ada kemungkinan itu sihir. Caranya ya itu tadi, ibu udah berhasil keluar dengan ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri itu seperti itu. Wasilahnya bisa air. Sihir itu ada. Tapi sihir itu susah masuk ke kita, tidak mudah. Karena harus ada bukhul, harus ada media. Medianya bisa berupa rambut, bisa berupa darah, bisa berupa maaf ya, pakaian dalam dan seterusnya. Makanya suka terjadi di pertengkaran suami istri karena dia gampang dapat medianya. Oke? Nah, nanti pula kapan-kapan kita bahas sihir. Lain wajah ibu membahas sihir nampaknya. Takut ya. Tapi insya Allah baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan semua makhluk. Tapi insya Allah susah kok masuk. Ya, tidak semudah itu sih. Clear? Lanjut adab adab apa lagi? Mau makan. Yang pertama, sunnah makan sebelum lapar, kecuali saat berpuasa, berhenti sebelum kenyang. Karena kalau kita makan saat terlalu lapar, kita pengen semuanya. Pengen semuanya. Kalau berbuka puasa, balik es cendol, salalawak, godok bagulo, pecel lele, semua dibeli. Pas makan rupanya makan kurma 3 ya selesai urusan. Kenyang rupanya gitu kan. Nah jadi makan itu yang paling penting diambil sampai kita benar-benar ngerasa ini pas. Kita boleh tambah nanti setelah udah habis baru kita tambah. Karena kalau makan tuh nggak habis, dua-duanya salah. Macam teman saya makan cerita, Nel, ini apa hukumnya nih Ustazah? Maksudnya apa? Ini kan aku udah kenyang nih, sisa makanan masih banyak nih. Maka salah dong dua-duanya. Kalau dihabiskan, aku berlebihan. Ya, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan, Allah nggak suka orang yang berlebihan. Terus kalau tidak dimakan, mubazir. Ya, innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Mubazir kawan setan. Masa cakep-cakep kawan setan? Tuh yang mana yang betul nih Nel? Dimakan kawan dimakan mubazir, tak dimakan kawan setan. Ya memang kayak gitu. Kalau makanan bersisa, salah total. Maka ambil sedikit saja. Kalau mau tambah lagi. Hati-hati pergi pesta, ambil randang, alun nabi alal sate, ambil aja sate itu lah. Udah habis, belum habis sate, ambil lagi empek-empek, masuk lagi, ujung-ujungnya nggak habis. Nah itu akan membuat kita mubazir. Mubazir ada dosa di dalamnya. Oke. Kemudian selanjutnya, sedikit lagi, selanjutnya adalah kita makan dengan cara membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Lalu kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Oke? Setelah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, penuhi adab dalam makan. Yang pertama, dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan, jangan menghembus makanan panas menggunakan mulut. Jangan. Tunggu dia dingin atau dikacau-kacau. Menghembus makanan panas pakai mulut makruh. Yang kedua, jangan makan bercepat. Tutup bibirnya, kunyah di dalam. Yang ketiga, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jangan makan makanan yang berbau. Jengkolnya nggak apa-apa, karena tidak ada dalil tentang jengkol. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulul jengkol, nggak ada. Yang masalah tuh bukan jengkolnya tapi baunya. Saya makan jengkol tapi saya nggak kemana-mana, saya di rumah aja kok, nggak ngomong sama siapa-siapa.
Maka makruhnya itu ketika tercium oleh orang. Saya makan jengkol, setelah itu saya puasa bicara 7 hari 7 malam, enggak apa-apa. Atau saya makan jengkol tapi saya pakai masker, saya pakai jengkol tapi saya jarang bergaul kok, itu is okay. Tetapi kalau seandainya kebau, maka dia menjadi makruh. Kemudian kita udah tahu jangan makan dalam keadaan berdiri atau berjalan. Standing party saat pesta jangan diikuti. Kalau nggak ada kursi, tunggu orang duduk. Kalau nggak ada orang duduk, pergi ke sudut, duduk di lantai. Bukan karena kita nggak menghargai diri sendiri, tapi karena kita satu level lebih berilmu dibanding mereka yang berdiri. Jangan kita pakai jilbab, jamaah saja nela, makan tagak. Ya di sudut saja. Saya sering nggak ada kursi makan di sudut. Hei ustazah, ya bu, makan bu. Saya duduk aja seperti biasa. Tidak apa-apa, karena kita tidak mau melakukan pekerjaan yang Allah tidak sukai. Makruh itu nggak dosa, tapi Allah tidak suka. Cuma emang mau kita nggak disukai Allah, betul ya? Kemudian jangan menghembus makanan panas, minuman panas menggunakan mulut. Jangan. Kemudian minum jangan lebih dari 3 tegukan. Gelek-gelek-gelek, cabut lagi. Gelek-gelek-gelek, cabut lagi. Jangan gelek-gelek-gelek, atau lek 4, 5, 6, 7 makruh. Rasulullah itu kalau minum 1 tegukan. Caranya begini. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Cek, cabut. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Cabut. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Cabut. Alhamdulillah. Sahabat protes, ya Rasulullah, kayak mana saya haus? Rasulullah memberikan keringanan. Kalau kamu haus, boleh minum 3 tegukan, tapi nggak boleh bernafas dalam bejana. Bismillahirrahmanirrahim, glek glek glek, cabut. Jangan diminum sampai mengeluarkan nafas ke dalam bejana. Nah ini dia adab daripada makan. Jangan lakukan hal yang makruh di dalam makan. Jangan tidur telungkup dan telentang. Tadi tentang tidur masih ada yang saya ketinggalan. 1 poin terakhir karena kita mau balik nih. Jangan tidur di 3 waktu. Yang pertama, jangan tidur habis subuh. An-naum ba'da subuh yashabu barakatar rizq wal umr. Tidur habis subuh akan mengangkat berkah rezeki dan usia. Kalau rezekinya diangkat nggak apa-apa, bisa dicari lagi duit itu. Masalahnya bukan rezekinya yang diangkat, berkahnya yang diangkat. Kan repot kita. Ya, berkah rezeki itu kalau kita punya rezeki kita merasa kurang, hati nggak tenang. Kemudian yang kedua, jangan tidur habis asar. Yang ketiga, jangan tidur sebelum isya. Yakrahun naum qablal isya. Rasulullah itu tidak suka dengan orang yang tidur sebelum isya. Isya dulu tidur. Cukup ya? Paham ya? Nanti malam tinggal diamalkan. Tidur kita udah berbeda, bangun tidur kita udah berbeda, makan kita udah berbeda. Makan tuh ambil secukupnya, jangan sampai bersisa. Kalau rasanya bersisa